Anies Baswedan diundang khotbah. Masalahnya apa dengan undangan khotbah? Sama undangannya nggak ada masalah. Yang masalah pasti isi khotbahnya. Pasti ada nyerempet-nyerempet politik. Pasti ada nyinggung-nyinggung pemerintah. Kok tahu kau pun pengalaman? Masih ingat nggak kalian waktu di UGM? Dia berkhotbah tapi isinya 3 cara mematikan demokrasi. Di ITB begitu juga, masih opening, apa dibilangnya? Ya, kenapa ini apa namanya lampunya redup-redup lagi efisiensi ya? Nyinggung Bapak Prabowo dia. Iya kan? Nah, ternyata ku periksa lah ya kan, ku dengar-dengar lah isi ceramahnya, ya kan? Memang ada nyerempet-nyerempet dikit dia kan. Udahlah nggak apa-apa lah nyerempet-nyerempet dikit, ya itu pikirku begitu. Ternyata biar tahu kalian, dibikinnya, dilampiaskannya kekesalannya di dalam doanya. Ya Allah, lindungilah negara kami ini, di mana kompetensi kalah dengan koneksi. Aduh, di mana-mana khotbah itu bro, ya. Apalagi ini khotbah tentang Idul Adha, ya. Khotbahlah tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Khotbahlah bagaimana dengan tentang kejujuran. Khotbahlah bagaimana tentang pengorbanan. Khotbahlah bagaimana tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun besar kecil pengorbanan kita, bagaimanapun juga kita harus taat dalam menjalankan agama. Karena apa? Karena Allah itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada umatnya yang taat. Kok jadi aku yang khotbah ya? Harusnya isinya itu manfaat dari berkurban, bagaimana sikap hati kita ketika berkurban, siapa-siapa orang yang berhak untuk menerima kurban, dan juga bagaimana tata kelola kurban di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Emang apa rupanya isi doanya Pung? Ini dia isi doanya. Dengarlah ya, dengar kalian. Kalau aku A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Muluk, Tuhan yang maha adil, yang maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu, mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Tadi mengadukan luka-luka yang belum sembuh. Maaflah dulu Bapak ya. Luka-luka Bapak yang belum sembuh Pak. Ya, jangan mengatasnamakan bangsa dah. Jangan mengatasnamakan rakyat lah. Cukuplah yang kau hasut manusia. Jangan Tuhan kau hasut. Yang pertama poinnya katanya mengadukan luka-luka yang belum sembuh. Yang kedua katanya menyingkirkan kejujuran. Sekarang begini, selama Bapak jadi gubernur DKI emang udah jujur? Kelebihan bayar bagaimana ceritanya Pak? Setelah itu Formula E, USB, belum lagi Pak lem iPhone. Makanya manusia bisa kau bohongi, tapi Tuhan gak bisa kau bohongi. Sekarang kau nyinggung siapa? Nyinggung gubernur atau nyinggung presiden? Kalau nyinggung gubernur itu yang kau kemarin dukung, ya kan?
Kalau nyinggung presidennya kau salah besar, karena presiden sampai saat ini masih berusaha memberikan yang terbaik buat bangsanya, masih memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Kau udah bikin apa? Udah bikin apa? Bukan manusia aja yang dihasut, ya Tuhan pun dihasut. Aduh. Setelah itu apa? Dia mengadukan, ya, bahwasanya kompetensi selalu kalah dengan koneksi. Sekarang begini, berbicara kompetensi, berbicara koneksi, itu adalah dua hal yang ada positifnya dan ada juga negatifnya. Kan begitu. Contoh, ya, katakanlah kita punya kompetensi, apalagi sebagai seorang kepala daerah. Kita punya kompetensi, katakanlah kita pernah memimpin perusahaan, kita pernah punya bisnis, ya. Tapi kalau kita tidak punya relasi yang baik, ya, kepada masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan partai A, B, C, D, tidak punya relasi, ya, tidak punya koneksi yang baik, ya, dengan pimpinan-pimpinan kepala daerah, bagaimana bisa jalan? Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Jangan mengkerdilkan kata-kata koneksi itu dong. Contoh Bapak Prabowo dengan Ganjar, kan gitu. Oke, kita katakanlah dulu, kita anggaplah dulu sama antara Ganjar dengan Bapak Prabowo. Berbicara tentang kompetensi, walaupun sebetulnya beda langit dengan tanah kuburan. Beda langit dengan tanah kuburan lah. Bapak Prabowo itu kelas dunia, Ganjar kelas Jawa Tengah. Maaf tidak mengecilkan Jawa Tengah, ya kan? Ya, tapi sekarang kan kita anggaplah dulu kompetensinya sama. Tapi kalau berbicara relasi, apalagi menjadi seorang presiden, dia bukan hanya harus mampu, ya, punya relasi koneksi ke dinas-dinas, kepada kementerian-kementerian, tapi juga kepada negara yang ada di seluruh dunia. Mengandalkan kompetensi, tapi ya yang apa mengedepankan koneksi daripada kompetensi. Doa apa itu? Setelah itu, ya, adanya kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi karena adanya sistem yang tak terbenahi. Gimana OCOK? Bapak Anies, OCOK gimana? Rumah DP 0% bagaimana? Bagaimana? JIS bagaimana? JIS. Terus pengelolaan banjir bagaimana? Banyak masyarakat itu gara-gara banjir bisa miskin loh. Bagaimana penanganan banjir di Jakarta selama ini? Nggak usah lah Bapak, terlalu mengada-ada. Ya makanya aku bilang, ya kan, manusia bisa dihasut, Tuhan nggak bisa dihasut. Sebelum nyampe sama Tuhan, sebelum nyampe sama Allah, itu dicatat dulu sama malaikat. Ya, malaikat pun juga udah ada isiannya, ya kan? Ini udah siap-siap menceklis ini setiap dua-duanya ini kan. Diperhatikan dari awal sampai akhir duanya. Mau menceklis gini, mana yang betul, satu pun gak ada yang diceklis. Itu dia. Ya, tapi ya itulah dia namanya Anies Baswedan, ya kan? Bukan Anies Baswedan namanya kalau di tiap ceramah nggak bahas politik, nggak nyinggung-nyinggung politik.
Beda kelas dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ketika keluar beliau dari masjid, ya, ketika dia bahas mengenai politik, maka Bapak Prabowo akan menghindar. Loh, dari mana Opung tahu? Ini buktinya. Aku punya bukti semuanya biar tahu kalian. Ya, gak sembarangan Bapak Prabowo itu untuk Sahabat yang berada di sini adalah barisan yang siap untuk mendorong perubahan. Yang ingin menjadikan momentum bulan depan momentum lakukan perubahan. Masalah politik ini. Pak Prabowo selalu di hati. Pak Prabowo selalu di hati. Nggak boleh. Pak Prabowo selalu di hati. Nanti aku disembelih. nggak boleh bicara politik di sini di masjid, tidak boleh. Inilah menunjukkan mana yang beradab, mana yang tidak beradab. Ya, itu dia. Tapi ngeles terus kan ketika dia waktu itu ngisi acara di UGM, ngisi khotbah di UGM, ya kan? Ketika ditanya wartawan, apa dibilangnya? Loh, politik itu sudah ada di dalam agama kita. Iya betul. Tapi jangan pernah racuni agama dengan politik. Betul, di dalam ilmu agama itu banyak ya berbicara tentang politik, ya. Politik itu kan tidak serta-merta negatif kan begitu. Tapi ya menggunakan panggung, menggunakan mimbar, menggunakan sarana ibadah, ya prioritas utamanya itu hanya untuk kepentingan kampanye dibandingkan kepentingan ibadah. Itu yang salah, brother. Itu dia. Aku perhatikan khotbahnya kemarin itu di Al-Azhar itu bagus. Tapi doanya ini ya. Tapi naik level dia ya. Naik level kalau kau bilang. Kenapa bilang? Kalau kemarin yang dihasutnya jemaah, sekarang dia yang dihasutnya Tuhan. Kacau bang. Kacau. Itu dia. Nggak boleh. Sekarang begini. Apakah doa itu selalu didengar sama yang di atas? Betul. Selalu didengar. Apakah diterima? Tergantung. Bebas kita mau doa apa aja bebas ya. Di dalam doa kita mau minta jabatan, di dalam doa kita minta kesehatan, kita minta keberkahan, kita minta semua jalan dimuluskan, mau kita minta kita jadi presiden, nggak masalah ya. Didengar nggak? Dengar. Diterima nggak? Belum tentu. Kan begitu. Ya kita harus percayalah sama malaikat ya kan. Malaikat juga pasti akan menerima doa-doa yang terbaik, bukan doa-doa yang penuh dengan motivasi busuk. Contohnya aku misalnya ya, aku nggak aku bilang Anies busuk, enggak. Misalnya aku bilang lah kan, Tuhan, aku berdoa biarlah usahaku yang lancar, bisnisku aja yang lancar, tapi tetanggaku jangan ya. Itu kan jahat kan? Ya di sini saja kita bisa menilai ya bagaimana Bapak Prabowo akan selalu berusaha menghindar ya yang namanya berbicara politik ya, apalagi tendensinya itu untuk mendukung atau mendongkrak suaranya di rumah-rumah ibadah. Itu beliau akan sangat hindari dan terbukti ya. Masyarakat bisa menilai dan masyarakat memilih. Ternyata masyarakat lebih banyak memilih Bapak Prabowo yang tidak terlalu banyak bicara di masjid dibandingkan Anies yang kebanyakan bicara di masjid. Iya kan? Kita kan bisa lihat, bisa saksikan. Masjid sini dia kampanye, masjid sana kampanye, masjid situ kampanye dia. Rumah-rumah ibadah yang lainnya kampanye dia. Coba Bapak Prabowo ada pernah kayak gitu? Enggak. Dan manusia Indonesia itu adalah manusia yang bisa mengkotak-kotakkan mana urusan Tuhan dan juga mana urusan politik. Itu dia. Makanya aku bilang Indonesia itu ya puji Tuhan alhamdulillah masih diisi orang-orang yang cerdasnya melebihi daripada persentase orang-orang yang kurang cerdas. Buktinya apa? Buktinya 58% menang mendukung Bapak Prabowo dibandingkan mendukung Anies Baswedan dan Ganjar.
Artinya yang lebih cerdas masih lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang kurang cerdas. Bahkan yang tidak cerdas sama sekali. Cerdas, kurang cerdas, tidak cerdas sama sekali. Untungnya yang cerdas memilih yang paling banyak. Kurang cerdas memilih yang 24%. Yang tidak cerdas sama sekali memilih 16. Aduh, ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Aduh, ya ampun. Ya itu dia. Ya jangan, kita seringkali kita tuh terpesona dengan pemuka agama ketika mereka itu menyampaikan hal-hal yang berbau politik. Itu pun kadang-kadang tidak benar pandangannya itu gitu. Kecuali contohnya berbau politik boleh. Contohnya begini ya. Jadi kepada jamaah saya harapkan semuanya kita harus bisa memilih pemimpin yang baik. Kita harus bisa memilih pemimpin yang jujur. Kita harus memilih pemimpin yang amanah. Kalau berbicara beda pilihan itu biasa. Tapi apapun ceritanya, sebagai bangsa yang beragama, sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradat, dan juga bangsa yang bernegara, kita harus bisa menentukan sikap di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Nah, itu baru khotbah yang menyenggol-nyenggol masalah politik yang positif. Pung, ada waktumu kapan kosong, Pung? Biar kundang dulu ke khotbah, Pung. Itu dia. Enggak, nanti Opung Parbelak khotbahnya di IKN aja. Jadi teman-teman ya, ini sekedar mengingatkan ya, Opung Parbelak dan juga teman-teman dari YouTuber Nusantara ya, itu nanti akan berangkat ke IKN tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lama kita di IKN. Itu dia ya. Dalam rangka apa, Pung? Kita akan buktikan kepada kalian semua ya, bahwasanya IKN memang sedang dalam progres, IKN sedang dalam pembangunan, dan IKN siap menjadi ibu kota negara secepatnya. Gitu dia. Dan Opung Parbelak tegaskan sekali lagi, yang berangkat ke IKN hanya YouTuber Nusantara beserta juga fansnya. Bisa rupanya fansnya, Pung? Bisa. Ketemu di sana kita. Jangan pula aku yang nanggung tiket kalian. Nah, nggak betul itu, ya kan? Awak aja masih perlu ditanggung tiketnya. Sampai sekarang pun masih belum dapat. Jadi bagi kalian, ya bagi teman-teman semuanya yang sudah berkontribusi besar kecilnya, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak ke IKN, ya di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA. Silahkan, ya seberapapun besarnya itu kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Terus kalau nggak cukup bagaimana, Pung? Kalau ke Solo kemarin aku mungkin bisa usahakan dari kantong sendiri. Tapi nanti kalau misalnya nggak cukup ke IKN, ampun DJ, aku batalkan diri. Ya iyalah, ya kan. Contohnya misalnya uangku cuma ada sekian, ya kan. Ya nggak mungkin ku paksakan diriku berangkat, ya kan. Nggak apa-apa lah, itu bernusantara yang lain aja lah. Alah, Opung bilang aja lah, kau pun nunggu dukungan dari kami. Ya terserah kalian menerjemahkannya bagaimana, ya kan. Itu dia ya. Jadi karena biayanya sangat besar, bos ya. Kalau ke Solo kemarin bisalah sekian juta. Tapi kalau ke IKN, wah, dari sini berangkat ke sana, kalaupun direct contohnya ongkosnya itu nyampe 3,5 juta, wah. 3,5 juta, ya PP udah 7 juta, ya. Setelah itu aku bawa istriku juga karena harus mengurus keperluanku di sana juga. Lain lagi akomodasi, lain lagi transportasi di sana, lain lagi makan di sana. Tapi nggak apa-apa ya, doakan saja ya, semuanya akan dilancarkan.
Dan sekali lagi kita sudah berjanji dengan Bapak Joko Widodo. Nah, kita akan berangkat ke sana ya. Kita akan berangkat ke IKN bersama dengan Bapak Joko Widodo. Loh, pede sekali Opung berangkat dengan Bapak Joko Widodo. Karena Bapak Joko Widodo sudah berjanji kepada YouTuber Nusantara akan menemani YouTuber Nusantara satu ketika ke IKN. Itu dia ya. Dan ingat, YouTuber Nusantara tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Ya, YouTuber Nusantara berdiri sendiri, YouTuber Nusantara mandiri, dan YouTuber Nusantara bersama dengan fansnya, ya kita akan bersama-sama berjuang ya untuk melawan hoax. Nggak gandeng sama TPU Bung. Tidak. Sama Forum Purnawirawan Bung, enggak juga. Sama itu Bung, apa namanya, FPI. Oh, apa lagi? Enggak lah. Jadi ya, Opung Parbelak tegaskan sekali lagi, YouTuber Nusantara hanya berdiri sendiri, tidak terafiliasi dengan partai manapun, tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, tidak terafiliasi dengan LSM manapun. Jadi kalau kalian ada fans YouTuber Nusantara mengatakan bahwasanya YouTuber Nusantara ada di bawah ini, ya itu salah besar. YouTuber Nusantara adalah bagian dari organisasi ini, itu salah besar. Oh, YouTuber Nusantara adalah bagian dari barisan ini, salah besar. Ya, itu dia. Kita tegaskan. Karena apa? Kita harus independen. Karena apa? Ketika kita terafiliasi dengan satu organisasi, LSM, barisan, dan juga partai politik, maka kredibilitas dan juga independensi dari YouTuber Nusantara perlu dipertanyakan. Kok dalam kali penekanannya Bung. Soalnya banyak nyampe WA sama aku, Bung, YouTuber Nusantara itu bagian dari organisasi ini ya? Tidak. Bung, YouTuber Nusantara itu rupanya adalah penanggung jawabnya dari organisasi lain ya? Tidak. Enak aja ngomong kayak gitu. Ya, penanggung jawab YouTuber Nusantara ya dari YouTuber Nusantara sendiri. Gitu ya. Jadi doakan kalian supaya semua boleh berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala ya. Jadi sekali lagi yang ingin berkontribusi ada sebelah kanan dan nomor WA saya ada di sebelah kiri. Oke? Jadi kita sampai mana nih tadi? Kok jadi berapi-api begini aku? Kenapa kok Bung? Oke. Ya, jadi kita kita bahas dulu mengenai Anies Baswedan ini lagi ya. Seorang Anies Baswedan, dia akan selalu berusaha memaintain ya. Dia akan selalu berusaha memaintain namanya, memaintain elektabilitasnya walaupun yang nggak seberapa itu. Ya, dia harus memaintain sampai nanti di 2029 gitu loh ya. Makanya sekarang dia itu sedang bergerilya. Apalagi kalau di kampus-kampus dia paling suka itu. Karena apa? Karena dengan mudahnya manusia-manusia seperti ini mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Kenapa? Karena mahasiswa di kampus itu ya bisa dikatakan yang pertama itu persepsinya itu masih ngambang gitu loh. Akan dengan senang hati ya mereka diundang di kampus-kampus. Lihat aja Rocky Gerung, bagaimana pecintanya kebanyakan dari kalangan anak-anak kampus. Gitu dia ya. Jadi Anies Baswedan ya bisa dikatakan maka dia akan menggunakan event-event seperti ini untuk memaintain elektabilitasnya. Ketika dia datang melewati kerumunan manusia, kerumunan jamaah, kerumunan umat,
Nah, di situ mulai ada yang teriak-teriak, Bapak Anies, Presiden 2029. Ini adalah presiden yang benar, ijazahnya asli. Presiden 2029. Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Usai melaksanakan sholat, Anies disambut hangat oleh para jemaah. Tak sedikit dari mereka yang berteriak Presiden 2029 dan Presiden masa depan saat Anies berjalan di antara jemaah. Anies juga menjadi sasaran selfie warga yang ingin mengabadikan momen bersama Capres 2024 tersebut. Diarahin kemana nih? Dia juga kan dari awal. Presiden 2029. 2029. Pemimpin idaman. Pemimpin idaman, pemimpin dambaan katanya ya. Idaman kali. Mau tahu kalian buktinya? Ini dia nih. Nih pemimpin idaman. Mata. Dia. Lagi. Mata. Cia. Aku. Idaman kali. Dipeluk mau, dicium mau, ya kan? Idaman banget. Mata. Jadi ya ini dia, ini gaung-gaung suara ini yang memicu adrenalin seorang Anies Baswedan. Pemimpin idaman, Presiden 2029. Perasaan nggak ngaruh lah, kemarin kurang keras apa teriak itu. Presiden 2024 nggak jadi. Anies Baswedan Presiden 2024. Alah, enak kali dipeluk-peluk gitu ya. Jadi begini, kalau ku bilang sebetulnya ya sama seperti dibilang Tipa itu, ya kan? Anies Baswedan kan dia itu kan terlalu kecil jadi presiden Indonesia, ya kan? Karena apa? Karena Tifa sendiri memilih Tipa loh, Tipa. Pak Tipa tipung, suara gendang bertalu-talu. Tipa tukang tipu, mulutnya kayak benalu. Dia bilang apa kemarin itu? Ya, bahwasanya Anies Baswedan itu terlalu kecil untuk jadi presiden Indonesia. Anies Baswedan itu dibutuhkan dunia. Anies Baswedan itu dibutuhkan PBB. Sekarang begini dulu Tipa, kau buktikan dulu omonganmu itu. Kalau memang dia dibutuhkan dunia, dibutuhkan PBB, kenapa dia nggak khotbah aja di kantor PBB? Kantor PBB di dunia ini ada 4. Kantor pusat ada di New York. Setelah itu ada di Jenewa. Setelah itu ada lagi di Nabire. Nabire. Satu lagi itu ada di mana satu lagi? Wina. Ya terserah mau di mana. Ya, ada 4 itu kantor. Ya, 1 kantor pusat, 3 kantor utama. Ya, jadi bisa dikatakan terserah mau di mana. Ya, sekarang kenapa di Jakarta di khotbah? Dari kemarin sampai sekarang masih kami nantikan manalah panggilan dari PBB untuk yang namanya Anies Baswedan. Tapi nggak tahu lah entah kenapa masyarakat ini bisa aja percaya sama orang namanya Tipa. Sebentar dia dibilang aktivis, sebentar bilang dokter, sekarang udah saintis. Kami adalah ibu rumah tangga. Bapak Jokowi, kenapa Bapak Jokowi? Apa Bapak Jokowi ikhlas saya di penjara? Apa Bapak Jokowi ikhlas Ibu Kurnia juga di penjara? Ibu Kurnia itu lagi sakit-sakitan, Bapak. Anak saya diteror. Keluarga saya diteror. Banyak meme-meme yang mengatakan kami sedang menunggu Dokter Tipa itu memakai baju warna baju sopi warna oranye.
Bukan cuma baju Shopee, Bu. Kalau bisa baju yang lain. Jangan cuma baju Shopee, baju garis-garis gitu loh. Garis-garis hitam putih itu. Kalau baju Shopee kan itu kan cuman pertama masuk itu kan. Begitu di dalam ya tergantung lapasnya. Ada baju dongker, ada baju warna biru langit, ada baju warna hitam. Tergantung lapasnya itu. Itu dia ya. Jadi Anies Baswedan ini memang betul-betul sedang berusaha ya. Sedang berusaha memaintain suaranya ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini perlu juga hati-hati ini untuk tahun 2029 untuk partai politik ya. Ingat 2027 ini prediksiku ini ya. 2027 Anies Baswedan akan mulai bergerak di mana partai politik tempat dia berlabuh, kan begitu. Karena apa? Dia akan selalu berusaha mencari partai politik yang bisa dia jadikan perahu. Cuma satu alasannya, karena dia nggak punya uang bikin partai politik. Makanya dia akan menyodorkan diri ke partai politik A, B, C, D. Itu dia. Tapi jujur aja loh, aku bilang loh ya, Anies Baswedan ya sampai kapanpun menjelang 2029 akan selalu mencari panggung. Ya, kalau dia nggak bisa mendapatkan panggung, dia akan ciptakan panggung sendiri. Bisa dikatakan kalau untuk 2029 itu akan menjadi pertarungan yang sengit ketika Bapak Prabowo tidak mencalonkan diri lagi. Tapi ketika Bapak Prabowo mencalonkan diri dan wakilnya tetap Gibran Rakabuming Raka, bisa dipastikan dukungan akan lebih besar daripada sebelumnya. Ketika nanti head to head, contohnya Bapak Prabowo melawan AHY, ya kita nggak tahu nanti ya kedepannya itu bisa jadi AHY Anies atau Anies AHY, kan begitu. Bagaimana dari PDIP? Kalau kurasa kalau PDIP mereka akan kehilangan figur. Mereka akan memajukan siapa? Memajukan Puan Maharani. Dari dulu dipaksakan Puan Maharani itu nggak naik figurnya gitu loh. Ganjar kemarin itu naik figurnya. Karena apa? Karena ada sosok Bapak Joko Widodo gitu loh. Kalau tidak ada sosok Bapak Joko Widodo mengendorse Ganjar kemarin itu nggak kuat elektabilitasnya. Makanya terbukti kan ketika Bapak Joko Widodo ya sudah menggeser dukungannya, menggeser endorsementnya dari Ganjar ke Bapak Prabowo, kelihatan elektabilitasnya Ganjar langsung merosot, elektabilitasnya Bapak Prabowo langsung naik. Jadi kalau untuk saat ini yang masih terbaca ya, untuk saat ini yang masih terbaca itu Prabowo masih bisa dikatakan akan mencalonkan diri lagi, tapi harapan kebanyakan orang harus bersama dengan Bapak Gibran, kan begitu. Nah, lawannya nanti kemungkinan besar itu AHY, ya wakilnya mungkin Anies, kan begitu ya. Yang penting Bapak Prabowo masih bisa menjaga partai politik di dalam satu barisan, ya. Maka semuanya akan berjalan dengan baik gitu loh ya. Bapak Prabowo akan terpilih sekali lagi walaupun nanti Demokrat akan keluar dari barisan atau mungkin Nasdem juga akan keluar dari barisan. Karena apa? Nasdem sudah menentukan sikap bahwasanya mereka mendukung tapi tidak masuk di dalam kabinet, kan begitu ya. Karena alasan dari Surya Paloh ya kita tahu dirilah, kemarin kita berseberangan head to head dengan Bapak Prabowo dan juga yang mengusung juga Anies Baswedan kan dari mereka ya. Dan ini bisa tidak menutup kemungkinan nanti Nasdem juga akan tarik diri dari Kim dan dia akan menciptakan poros baru lagi. Bagaimana dengan Imin Pung? Kalau Imin dari kecil cita-citanya sampai sekarang itu selalu jadi wakil presiden. Orang deklarasi jadi presiden, sedangkan Farhad Abbas saja. Farhad Abbas berani dia mendeklarasikan bakal calon presiden. Kalau Imin enggak,
siapapun presidennya, wakil presidennya tetap Imin. Aduh, ya mungkin waktu kecil ditanya ibu gurunya kan, Imin, cita-citanya jadi apa? Jadi wakil presiden, Bu. Padahal anak-anak pada umumnya jadi presiden, Bu, gitu kan. Kalau ini udah kelihatan dari kecil, mungkin dia cita-citanya jadi wakil presiden. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ba ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.